warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan kami kelompok 3 yang mana di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami setelahnya, kelompok yang setelahnya yaitu kelompok 4. Nah, di mana di dalam kelompok 4 ini mereka menjelaskan konsep persentil. Nah, sebelumnya kita harus mengingat kembali apa itu persentil. Nah, persentil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besarnya. Nah, fungsinya itu sebagai ukuran letak data atau tendensi sentral. Nah, konsep persentil ini memiliki rumus letak. Nah, rumus letaknya yaitu PN sama dengan N kecil garis miring 100 dikali N besar, yang dimana penjelasannya N kecil adalah persentil ke min N dan N besar itu adalah jumlah datanya. Di sini memiliki contoh yaitu P5, P25 atau P50 yang sering digunakan. Kemudian contoh persentil 5 ya, atau bisa disebut dengan P5 pada data kelompok. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa kita terapkan. Yang pertama, tentukan letak P5-nya yaitu P5 sama dengan 5 dikali 100, 5 garis miring 100 dikali N besar. Langkah yang kedua, gunakan tepi kelas bawah atau TKB dan frekuensi kumulatif sebelumnya. Terapkan rumus P5 sama dengan TKB ditambah 5N garis miring 100 dikurang F kum garis miring F dikali I, yang mana penjelasannya itu F kum itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dan F itu adalah frekuensi kelas dan I itu panjang interval. Kemudian contoh P25. Untuk persentil ke-25 atau P25 langkahnya itu sedikit mirip. Hitung letak P25 sama dengan 25 garis miring 100 dikali N besar. Lalu tentukan kelas interval yang memuatnya. Gunakan rumus P25 sama dengan TKB ditambah 25 N besar garis miring 100 dikurang FK garis miring F dikali I. Kemudian lihat grafik frekuensi di slide ini yang menunjukkan distribusi kelas dari 40 ke 49 hingga 80 ke 89. Hasil P25 membantu memahami kuartil bawah data. Kemudian yang terakhir dari penjelasan konsep persentil yaitu contoh P50 atau bisa disebut dengan median. Terakhir di slide ini persentil ke-50 atau bisa disebut dengan P50 yang juga dikenal sebagai median membagi data menjadi dua yang sama besarnya. Nah, caranya hitung letak P50 sama dengan 50 di garis miring 100 dikali N besar. Lalu rumusnya P50 sama dengan TKB ditambah 50 N besar garis miring 100 dikurang F garis miring F dikali I. Fokus pada kelas yang mengandung median seperti terlihat di grafik frekuensi. Ini ukuran sentral yang paling stabil terhadap outlier. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Akan disambung oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan persentil ke-50. P50 atau median membagi data menjadi dua bagian sama besar. Letak P50 sama dengan 50 dibagi 100 dikali nilai. 2. Gunakan rumus P50 sama dengan tepi kelas bawah ditambah 50N dibagi 100 frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali interval kelas. Yang kedua, tepi kelas bawah. Yang ketiga, frekuensi kumulatif sebelum kelas P50. Yang ketiga, F atau frekuensi kelas P50. Yang terakhir yaitu I atau panjang interval kelas.
Dan selanjutnya yaitu variabilitas atau ukuran penyebaran data. Adapun jenis-jenis variabilitas yaitu yang pertama range atau jangkauan, selisih antara nilai maksimum dan minimum di dalam data. Yang kedua mean, defisi, dan standar deviasi, yaitu rata-rata simpangan dan ukuran dispersi paling andal. Dan yang terakhir yaitu varian dan z-score atau kuadrat simpangan baku dan jarak nilai dalam satuan standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi paling andal karena memperhitungkan semua nilai data. Standar deviasi mengukur rata-rata jarak setiap nilai dan mean dan memberikan gambaran seberapa tersebar data dari pusatnya. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Syirozul Munir. Baik, saya Syirozul Munir akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas dua konsep penting dalam statistik, yaitu z-score atau nilai standar dan uji korelasi. Kedua konsep ini digunakan untuk memahami data secara lebih mendalam, terutama dalam melihat posisi suatu nilai dan hubungan antar variabel. Yang pertama, nilai standar atau z-score. Nah, z-score adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata atau mean dalam satuan standar deviasi. Nah, adapun rumus dasar z-score yaitu z sama dengan x dikurang mu dibagi sigma. Nah, adapun keterangannya, x itu sama dengan nilai data, lalu mu itu rata-rata dan sigma itu standar deviasi. Nah, adapun fungsi z-score yaitu untuk membandingkan data dari distribusi yang berbeda untuk menentukan apakah suatu nilai termasuk tinggi, rendah, atau rata-rata, yang mempermudah analisis dalam statistik. Nah, contohnya, misalnya seseorang mahasiswa mendapat nilai 75 di metode penelitian, mean sama dengan 70, standar deviasinya sama dengan 5. Lalu nilai 80 di statistika, mean sama dengan 75, standar deviasinya sama dengan 10. Nah, hasil z-score menunjukkan bahwa nilai di metode penelitian lebih baik relatif terhadap rata-rata dibandingkan statistika. Jadi, z-score membantu kita melihat performa secara adil dan objektif, bukan hanya dari angka mentah. Lalu yang kedua, uji korelasi. Nah, uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel, seberapa kuat hubungan tersebut. Lalu yang ketiga, arah hubungan positif atau negatif. Nah, contohnya, jam belajar dengan nilai biasanya positif dan waktu bermain dengan nilai biasanya negatif. Nah, adapun prosedur uji hipotesis korelasi. Dalam uji korelasi, khususnya produk momen, langkah-langkahnya yang pertama, menghitung koefisien korelasi disebut juga R yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Lalu yang kedua, membandingkan R tabel. Gunakan taraf signifikansi yang biasanya 5% atau 1%. Lalu cocokkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, lalu yang ketiga, menarik kesimpulan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka hubungannya signifikan. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel, hubungannya tidak signifikan. Nah, dengan ini kita bisa memastikan apakah hubungan itu benar-benar ada atau hanya kebetulan. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai persentil, variabilitas, dan uji korelasi dalam statistik. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami cara mengolah, menganalisis data dengan lebih baik. Kami mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.